Hey guys, sebentar lagi kita ibadah Teen Shoot online. Walaupun kita ibadah masing-masing di rumah, tapi kita tetap harus sungguh-sungguh hati ya. Jangan setengah-setengah. Perhatiin do's and don'ts di bawah ini. Ikutin do's-nya, tinggalin don'ts-nya ya. Mari sama-sama kita beribadah, bersyukur dan memuji Tuhan bersama-sama dengan cara yang berkenan padanya. God bless you. Hai guys, salam semangat-semangat, sukacita. Apa kabarnya nih? Mari kita ibadah bersama-sama ya. Kita siapkan hati kita ibadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Yes, bener banget teman-teman. Ayo kita fokuskan diri kita untuk menyembah Tuhan dan juga kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah. God bless you. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, happy Sunday teman-teman. Masih suasana tahun baru, happy semua ya. Yuk saya undang yang di rumah juga, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan, naikkan pujian ini sama-sama.
kerajaanmu, segenap hidupku milikmu, dan yang ku rindukan selalu hanya kau, tiada yang lain, hanya kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat kau terang. Oh, hanya kau bebaskanku, hanya kau jalan terang hidupku, menyatakan hanya kau. Wow, wow, wow. Bapa yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, Kau setia dan hanya Kau yang kami rindukan Tuhan. Di tahun yang baru ini juga Engkau kami tetap rindukan, teruslah bertambah. Terima kasih Tuhan. Dan di tahun yang baru ini juga satu ayat Tuhan ingatkan pada Koko di Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Iya, Kristus adalah kepala, adalah pusat dari kita, dari hidup kita, dari gereja, dan kita masing-masing kita adalah tubuh Kristus dalam satu gereja. Mari kita menyembah Dia, Yesus. Mau katakan, Jesus, be the center. You are the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around.
Every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sekali lagi sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Ku. Puji Kau, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Allah yang kekal, Bapa yang sungguh baik. Haleluya. Hirabaya labashe, shirabaya labaya labaya labase, baya labaya labase. Haleluya. Mari menyembah Yesus Tuhan, Raja yang abadi kekal selamanya. Kau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Hiramaya lama syarabaya lama ya lama lama syiri. Hurabalaya lama syarabaya. Shegirabaya lama ya lama ya lama ya lama haleluya. Kirama sabaya rama ya rama ya rama sabaya Kirama ya rama haleluya, haleluya. Kekal selamanya, kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya,
Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Allah yang maha mulia, maha besar, Bapa kami yang begitu baik adanya. Tuhan, betapa kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Pusat hidup kami, kepala, di mana kami akan terus bertumbuh ke arah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Mana Tuhan telah merencanakan banyak rencana-rencananya yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kami bisa sama-sama Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Perlengkapi Tuhan dengan pesan firman-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan Engkau yang pakai Tuhan Yesus. Engkau yang pakai Tuhan untuk berbicara, mengatakan, menyampaikan pesan-Mu kepada kami semua. Dan kami mau dengaran akan pesan firman-Mu Tuhan. Kami mau meletakkan hati kami Tuhan Yesus. Mau kepadamu Tuhan Yesus, kami mau taat dan turut kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan berkati Tuhan keseluruhan kebaktian ini Tuhan Yesus. Dan segala kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman semua, salam semangat-semangat, sukacita-sukacita. Ya teman-teman, senang sekali bisa mulai 2021 ini dengan beribadah bersama-sama kalian. Saya menyapa untuk teman-teman Bogor, BSD Depok, dan teman-teman yang lain juga yang hadir. Halo, selamat datang, kita beribadah bersama-sama, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Teman-teman, bicara soal ibadah nggak jauh-jauh dari gereja tentunya. Karena dari itu, saya dan Sarah mau membahas tentang family dalam konteks local church matters. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah keluarga Kristus, yaitu gereja, penting. Nah teman-teman, bicara soal gereja, teman-teman ingat 1 tahun yang lalu? Kita masih gereja seperti biasa ya. Kita masih beribadah, rame, bersama-sama. Masih kita bisa memuji Tuhan bareng-bareng. Kita kesan di gereja, kesan di rumah, makan bareng, menyembah Tuhan bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Kita juga berdoa kelompok, ada yang doa kelompok malam-malam masih diusahakan tetap doa. Sabtu Minggu harinya istirahat, datang lebih pagi, tetap berdoa bersama. Dan gereja sangat bersyukur untuk keberadaan teman-teman semua yang benar-benar memberi yang terbaik. Dan sekarang kita memasuki online, era online. Ibadah seperti sekarang dalam keadaan online. Praise worship seperti sekarang. Kesan-kesan, cell group seperti sekarang. Tetap secara online. Doa-doa pun tetap jalan dan tetap maju dalam online. Dan saya bersyukur, gereja bersyukur untuk berada teman-teman yang berusaha sebaik-baiknya dalam keadaan online ini. Teman-teman, dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan, banyak ya, baik on-site maupun online. Teman-teman, di awal 2021 ini, saya mau nanya nih, kira-kira, kenapa sih kita tetap melakukan hal itu? Kenapa kita melakukan itu semua? Kenapa teman-teman pergi ke gereja, bergabung dalam satu buah gereja? Kenapa? Teman-teman, mungkin ada yang masih bingung. Mungkin ada yang saat saya nanya baru sadar, oh iya, buat apa ya selama ini ya? Atau mungkin ada yang mungkin anak remaja mikir, aduh aku karena orang tuaku paksa jadi aku ibadah. Dan lain-lain. Atau teman-teman bisa menjawab, oh aku rindu sama Tuhan, namun masih ada kebingungan gara-gara saya nanya seperti ini, ataupun memang ada kebingungan dalam hati teman-teman. Tidak apa-apa. Di awal tahun ini kita mau sama-sama belajar ya, apa sih tujuan gereja sesungguhnya di dunia ini. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu dong ya, bahwa gereja ini apa gitu, untuk tahu tujuannya. Yang pasti tujuan gereja ini, tujuan yang baik, tujuan yang luar biasa yang teman-teman tidak bisa temukan
di kelompok manapun yang lain. Nah, kita mau tahu yuk, apa sih yang Tuhan mau ajarkan buat kita semua dan termasuk buat saya dan Sarah juga tentang gereja. Gereja ini, teman-teman, seperti yang kalian baik tahu, bukanlah satu buah gedung. Bukan tempat yang kalian tuju setiap minggunya. Ataupun acara, mungkin ada KKR, ada acara macam-macam, oh itu gereja. No, bukan. Kita mau tahu yuk, gereja ini apa sih? Berdasarkan firman Tuhan. Ya, kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, 42 dan 46. Saya bantu baca. Teman-teman bisa lihat ada kalimat yang di bold, kalian bisa perhatikan. Itu kata-kata yang penting. Ya. 1 2 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini bicara soal kumpulan orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Selanjutnya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selanjutnya lagi, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dan gembira dan dengan tulus hati. Maksudnya apa sih firman Tuhan ini? Gereja pada masa itu adalah kelompok orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Yang bertekun, tadi bilang bertekun dalam pengajaran. Yang rajin belajar tentang firman Tuhan. Berkumpul bersama, bukan cuma ketawa-ketawa, namun untuk berdoa, untuk saling melayani secara bergiliran. Oh, minggu ini aku yang snack, minggu ini aku yang siapin, minggu depan siapa? Kayak kita waktu itu kesan, cell group. Dan itu begitu indah. Dan teman-teman, kita bisa belajar gereja itu apa artinya dari firman Tuhan hari ini. Dan juga dari firman Tuhan yang lain mengenai gereja. Gereja itu adalah kumpulan orang percaya yang bersama-sama berkomitmen atau tekun untuk saling membantu satu sama lain. Untuk apa? Untuk menggenapi atau menyelesaikan tujuannya Tuhan. Wow, teman-teman. Dan salah satu tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah hidup dalam keluarganya. Nah, maksudnya apa sih hidup dalam keluarganya? Saya kasih contoh ya. Sederhana. Yaitu saya sendiri. Saya masih ingat betul pertama kali saya bisa diajak ke kesan, ke kelompok cell group. Betapa saya bersyukur. Saya orang yang pendiam, gak baik ngomong, namun tetap anggota kesan merangkul saya, tetap menemani saya sampai akhirnya saya berani untuk berbicara, berani untuk sharing, berani untuk berbagi hidup, melayani, dan bertumbuh secara karakter. Dan teman-teman, saya diberkati oleh kelompok kesan membangun ini. Saya undang teman-teman yang belum mengikuti kesan, mari bergabung dalam kesan. Silakan tulis di kolom komentar untuk bergabung dalam kesan dan kita akan follow up untuk teman-teman semua. Teman-teman, mari sama-sama kita bertumbuh dalam kesan ini, dalam gereja Kristus, dalam keluarga Kristus ini. Teman-teman, ingat, kita perlu orang lain, teman-teman. Kita tidak bisa menyelesaikan tujuan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, teman-teman, Tuhan membentuk kita untuk keluarganya. Firman Tuhan yang indah di Efesus 1 ayat 4-5 dari versi Alkitab yang terbuka, saya bacakan. Sebab ia memilih kita dalam Kristus sebelum permulaan dunia. Wow. Sebelum dunia dibentuk, dia memikirkan kita duluan. Supaya kita menjadi kudus dan tidak bercela di hadapannya. Dalam kasih, ia menetapkan kita semua untuk diangkat menjadi anak-anaknya. Wow. Menjadi keluarga Kristus. Melalui Kristus Yesus sesuai dengan kesukaan kehendaknya. Betapa dia mau kita bergabung dalam keluarganya. Dia ingin kita bergabung dalam keluarga Kristus, dalam gereja. Yang dimana keluarga itu bisa mengasihi kita. Sehingga teman-teman gak perlu sendiri menjalani hidup ini. Ada masalah kalian gak perlu sendirian. Teman-teman, kita bisa lihat ayat yang tadi kan. Ia menetapkan kita dari semula untuk diangkat menjadi anak-anaknya. Betapa dia mau kita bergabung dalam keluarganya. Dengan kesukaan kehendaknya dia mau banget buat teman-teman bergabung. Dan juga teman-teman harus ingat bahwa tanpa gereja gak ada alam semesta. Tidak ada segala sesuatu ini semua. Ayat 4 bilang, sebab ia memilih kita dalam Kristus sebelum permulaan dunia. Gereja dulu atau alam semesta dulu? Gereja dulu. Kita dulu yang Tuhan pikirkan. Kita perlu makan, kita perlu air, kita perlu hiburan. Makanya Tuhan ciptakan alam semesta ini begitu indah.
dan begitu luar biasa. Teman-teman, saya pun mau mengingatkan lagi juga betapa ada hal yang penting yang kita harus terima dan kita pun harus hidupi. Keluarga fisik kita tidak akan bertahan kekal, teman-teman. Ada kematian yang bisa memisahkan kita. Kita tahu, Pastor Fushe, gembala kita juga, sudah Tuhan panggil lebih dulu. Sudah Tuhan anggap layak untuk menghadap pada Dia. Saya sendiri pun, anak dari papa mama saya, Sarah juga, dan kita saat menikah, kita meninggalkan keluarga kita. Sarah pun juga pernah kuliah ke luar negeri dan meninggalkan keluarganya. Dan teman-teman, saya pun mau mengingatkan kembali bahwa keluarga fisik kita tidak ada yang bertahan secara kekal. Tapi, keluarga Kristus, gerejanya, bertahan secara kekal. Dan kita bertemu nanti di surga, kita memuji Tuhan, bersyukur, menyembah Dia, bersuka cita bersama, menikmati hadirat Tuhan bersama. Dan itu hal yang begitu indah. Teman-teman, jadi apa pentingnya menjadi bagian dari keluarga Kristus atau gereja lokal? Nah, bagian ini akan dibahas oleh Sarah. Dan mari kita sama-sama belajar. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua. Nah, seperti yang tadi Aki udah bahas, apa sih pentingnya kita menjadi bagian dari keluarga Kristus? Aku bakal bahas 2 poin pentingnya menjadi bagian dari keluarga Allah atau keluarga Kristus. Yang pertama, itu karena family atau keluarga is a supporting foundation, atau keluarga sebagai fondasi penyokong. Yuk kita baca di 1 Timotius 3 ayat 15b. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, di sini teman-teman disebutkan bahwa keluarga Allah adalah sebagai tiang penopang atau tiang penyokong. Nah, kalau teman-teman pikir sebuah bangunan tanpa tiang penopang apa jadinya? Ya pasti runtuh ya teman-teman, roboh berantakan. Nah, itu juga yang terjadi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa lihat bahwa banyak mereka yang keluarganya berantakan, ataupun sekolah yang berantakan, mimpi-mimpi tidak tercapai, dan bahkan juga kesehatan terabaikan. Itu karena apa? Karena akar permasalahannya kebanyakan tidak ada orang-orang yang mensupport mereka di sekitar mereka. Pastor Rick Warren bilang bahwa God never made you to go through problems on your own. He builds a group around you. Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk melalui permasalahan seorang diri. Tuhan sudah membangun orang-orang di sekitar kita yang akan membangun kita, yang akan mendukung kita. Nah, teman-teman, seperti di kesan kita juga, di gereja kita ada kesan atau kelompok saling memperhatikan. Disinilah teman-teman seharusnya bisa bertumbuh, membangun satu sama lain. Yuk kita sama-sama lebih lagi tergabung di dalam kesan ini. Di kesan kita, di gereja kita ada totalnya sekitar 70 kesan. Dan ini tetap berjalan semasa online juga, era online ini juga. Karena apa? Karena kita menyadari betapa pentingnya grup kesan, grup komunitas keluarga Kristus ini. Jadi sayang banget kalau teman-teman belum tergabung di grup komunitas kesan kita ini. Oke, nah teman-teman, kalau boleh aku cerita sedikit, aku bakal cerita gimana sih pentingnya komunitas komsel atau kesan itu di dalam hidupku. Terutama pada saat waktu aku kehilangan papaku di Brisbane waktu itu. Aku juga tergabung di komunitas kampus kesan aku. Dan di situ pada saat waktu aku dapat berita duka, ada 2 orang yang aku hubungin. Yang pertama ada kakak kelas S3 aku, teman baik aku. Dan yang kedua adalah kakak rohani aku di gereja. Ketika aku menghubungi kakak rohaniku di gereja, malamnya kakak rohaniku yang di gereja itu dan ketua komsel langsung mengunjungi kosan aku. Padahal pada saat waktu itu adalah situasi lockdown di Australia. Karena kita lebih mengalami penularan pandemi lebih awal ya daripada Indonesia.
Dan itu benar-benar ketat teman-teman. Kayak dilarang untuk berkumpul, dilarang untuk makan bersama gitu. Ataupun harus menjaga jarak 1,5 meter. Tapi mereka bilang ini situasi khusus. Mereka juga orang Australia begitu, tapi mereka nggak segan-segan gitu, karena mereka tahu ini situasi khusus begitu. Dan sampai akhir aku juga mau kembali ke Indonesia, mereka tetap support aku, mereka bawain makanan, mereka juga urusin kosan aku, karena aku kan kosannya udah kontrak buat setahunan misalnya gitu. Tapi gimana ke depannya mereka juga coba bantuin seperti itu. Dan kita bisa lihat ya, kalau di sini aku cuma sendiri di luar negeri gitu, nggak ada teman-teman yang mendukung, mungkin aku bisa frustasi gitu teman-teman. Tapi disinilah fungsi dari kesan ataupun komunitas keluarga Kristus seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah poin pertama, pentingnya bergabung atau menjadi bagian dari keluarga Kristus. Poin kedua, kita lihat lagi, apa sih pentingnya? Pentingnya adalah the church will help me to love others. Atau gereja itu sebagai wadah untuk belajar mengasihi sesama. Teman-teman, kita ini di dunia adalah sebagai wadah pelatihan, nanti kita bakal ke surga gitu. Oleh karena itu kita harus membiasakan diri untuk belajar mengasihi sesama. Dan gereja adalah wadah paling terbaik untuk kita belajar mengasihi sesama. Cuma gereja teman-teman, nggak ada di marketplace yang lain begitu. Tempat kerja ataupun sekolah, kuliah, itu bukan marketplace yang ideal. Karena ada kompetisi ataupun nanti kita pada akhirnya ada upahnya seperti itu. Nah tapi kalau di gereja, kebanyakan motivasinya adalah sukarela dan upahnya Tuhan Yesus yang kasih begitu. Oleh karena itu di sini kita belajar lebih lagi bisa mengasihi sesama kita yang banyak kekurangannya gitu, dengan kasih yang real gitu. Dan ini yang Tuhan Yesus mau, untuk bisa lebih lagi mengasihi sesama kita yang punya banyak kekurangan, entah mereka yang mungkin balas WhatsApp-nya lama gitu, ataupun yang kadang datang yang nggak tepat waktu begitu, seperti saya juga masih belajar gitu. Dan iya masih banyak banget, ataupun kita bahkan bisa belajar dari mereka yang tetap sukacita meskipun mereka banyak yang harus ditanggung, mereka pulang pergi ke kantor Jakarta Bogor seperti itu, ataupun mereka tetap mengasih, memberi meskipun mereka juga pas-pasan gitu teman-teman. Kita bisa belajar dari mereka seperti itu teman-teman. Yuk kita baca di firman Tuhan di Lukas 10 ayat 27. Sama-sama bareng-bareng baca lagi. 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, kita nggak bisa bilang kita nggak butuh gereja, ataupun kita nggak bisa bilang kita nggak butuh kesan. Tapi kita tetap bilang kita cinta Tuhan, kita mau belajar mencintai Tuhan. Tapi kita perlunya seorang diri aja, kita nggak butuh gereja, nggak bisa teman-teman. Itu sama aja kita nggak cinta Tuhan, begitu. Karena kita butuh terlibat berinteraksi dengan jemaat ataupun sesama kita. Disitulah kita akan belajar mencintai Tuhan dan sesama. Seperti itu ya teman-teman. Ada satu cerita yang mungkin kalian udah sering dengar. Cerita ini adalah tokoh terkenal dari Bill Wilson. Nah kalian juga bisa lihat begitu bahwa si Bill Wilson ini pertama-tamanya adalah menjadi seorang anak kecil yang 14 tahun ditinggal sama ibunya. Ibunya itu dalam saat kesusahan, jadi ibunya meninggalkan dia di lampu merah begitu. Di sendirian aja ditinggalin. Bill Wilson pikir, oh ya ibunya bakal kembali. Dia tunggu di tempat yang sama tetap gitu. Dia tunggu sehari, 2 hari, sampai jadinya 3 hari. 3 hari, 3 malam teman-teman. Dia tunggu ibunya, dia gak makan, gak minum. Dan sampai akhirnya ada satu Kristen yang turun dari mobil. Dia tanya Bill, dan dia beri makan, beri minum, dan bahkan dia ajak Bill ke gereja. Dan disitulah ketika Bill diajak ke gereja di umur 14 tahunnya, dia kemudian menerima Yesus sebagai juru selamat dan dia tergabung menjadi jemaat, menjadi keluarga Kristus. Dan kalau kalian tahu sekarang, ada juga di gambar, sekarang Bill Wilson adalah
seorang pendiri untuk sekolah minggu terbesar, pelayanan sekolah minggu terbesar di Amerika yang disebut Metro Ministry. Mereka melayani sekitar 22.000 anak sekolah minggu setiap minggunya. Sampai kalian lihat tuh, itu sampai di outdoor memenuhi begitu. Nah, Bill Wilson tuh yang rambutnya putih, sekarang udah agak tua. Nah, dulu pas dia lebih muda, dia sampai pakai bus sendiri untuk jemputin itu anak-anaknya begitu. Betapa kita lihat hatinya ya, kalau dia tuh dulu yang dijemput sama si orang Kristen itu, dia juga mau begitu untuk bisa menjemput anak-anak sekolah minggu yang lain. Dia nggak menjadi sakit hati karena ibunya meninggalkan dia, tapi dia tetap untuk mau melayani karena dia tahu dia udah tergabung di dalam Kristus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu kan Bill Wilson ya yang jauh di Amerika. Kalau aku boleh kasih kesaksian juga, aku bakal kasih kesaksian yang deket aja, yaitu suamiku, pasangan hidupku, Eki. Kalau aku lihat dia itu udah menjalani suatu proses yang panjang banget, karena kalau dulu kenal itu pas di remaja, dia itu adalah seorang yang beda banget pribadinya. Dia itu jarang senyum, jarang inisiatif, ataupun kurang ramah sama sekitar seperti itu. Nah, kalian juga bisa lihat di foto-fotonya, di mana foto-fotonya tuh pas dulu-dulu tuh ya udah ekspresinya datar aja begitu. Dan ngomong biasanya percakapan sama orang juga nggak terlalu bagaimana ekspresif seperti itu. Dan tapi seiring berjalannya waktu, dan aku mulai menyadari itu mulai signifikan pas aku mulai kembali intens pulang ke Indonesia pada saat waktu studiku di S2. Kalian juga bisa lihat di gambarnya, Eki itu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih mau ngambil banyak inisiatif. Dia mau murah senyum, mau murah memberi, juga generous sama orang. Dan aku yakin ini semua dia bisa lakukan, bisa dia lalui karena dia melalui suatu proses yang panjang. Dia mau tetap milih untuk di komunitas gitu, untuk tetap di kesan pelayanan begitu, yang mungkin nggak gampang. Banyak orang juga yang negur dia gitu, dan dia mau belajar dari situ begitu. Dan dia juga tahu, oh rasanya di nggak senyumin tuh gimana gitu sama anak kesannya, anak komselnya seperti itu. Dan oleh karena itu jadinya dia bertumbuh. Dan itu juga yang bikin mungkin aku pilih dia. Jadi kalau mungkin dia nggak bertumbuh dalam kesan, bisa beda ceritanya. Teman-teman, sekarang saya cuma mau tutup dengan satu closing point aja, yang bisa mungkin teman-teman take away, teman-teman bawa pulang. Kalau kita untuk menjadi bagian dari keluarga Kristus itu, kita tahu betapa fungsinya pentingnya itu sebagai fondasi atau penyokong kita dan wadah untuk belajar mengasihi sesama. Yang kita lakukan sekarang adalah tinggal pilihan kita begitu. Apakah teman-teman mau berkomitmen? Apakah teman-teman mau memilih menjadi bagian dari keluarga Kristus? Kita tahu Bapa di surga mengasihi semua anaknya dan dia mau kita menjadi anaknya. Tapi apakah kalian mau menjadi bagian dari keluarga Kristus, mengambil next step untuk bergabung di kesan pelayanan di gereja? Teman-teman, kita baca lagi di Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab ia memilih kita dalam Kristus sebelum permulaan dunia, supaya kita menjadi kudus dan tidak bercela di hadapannya. Dalam kasih, ia menetapkan kita dari semula untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Kristus Yesus, sesuai dengan kesukaan kehendaknya. Amin. Pegang terus ayat ini teman-teman, untuk kita terus menjadi alasan bisa bergabung di kesan dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, mari kita tutup firman Tuhan hari ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan-Mu. Kami boleh belajar tentang betapa pentingnya Tuhan Yesus gereja sebagai pondasi untuk kami, sebagai wadah untuk kami belajar mengasihi. Dan Tuhan, tolong kami, mampukan kami, ingatkan kami anak-anak-Mu untuk bisa memilih untuk bertumbuh dalam gereja lokal. Tuhan, kami mau ingat betapa Engkau Allah yang bahkan menciptakan alam semesta, Tuhan, karena kami gereja-Mu. Tuhan, kayak begitu Engkau kasihi, Engkau begitu sayang kami, dan Tuhan, biar kami mau membalas kasih-Mu dan tergabung dalam gereja lokal. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami biar kami bertumbuh, mengenal-Mu, melayani-Mu Tuhan, menyenang hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan nama Yesus Kristus, sertai langkah kami, tuntun kami. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Hai teman-teman,
saya percaya pujian penyembahan dan firman Tuhan yang telah dibagikan dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Untuk persembahan, pepulaan, dan dana pembangunan, dapat kalian transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Khusus untuk persembahan dan pepuluhan, dapat kalian kirim melalui GoPay atau OVO dengan scan QR Code atau kirim transfer ke nomor yang tertera di layar ya. Bukti pembayaran atau transfer dapat di-screenshot dan dikirimkan melalui WA ke nomor yang tertera di layar. Sesuai dengan situasi saat ini, kita sama-sama menjaga kesehatan ya teman-teman. Untuk itu, untuk ibadah pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, kita akan kembali beribadah via live streaming di YouTube. Kebaktian dapat kalian saksikan mulai dari jam 13.31 siang melalui live YouTube MDC Bogor Online. Diharapkan teman-teman hadir 10 menit sebelumnya ya. Kebaktian kita pada minggu depan akan dilayani oleh Pastor Lambert. Pastinya akan sangat memberkati. Tentu kebaktian tetap dapat kalian saksikan setelah live streaming berakhir di channel MDC Bogor Online. Untuk kesan online wajib dilakukan oleh masing-masing kesan ya. Kita bersyukur untuk memasuki awal tahun 2021 ini. Ayo kita saling sharing untuk penyertaan Tuhan selama di awal tahun 2021 ini ya dengan teman-teman kita di kesan masing-masing. Ayo kita semangat mengajak teman-teman kita untuk saling ikut kesan kita masing-masing. Jika ada kendala, harap menghubungi koordinator Teens and Youth ya. Ayo teman-teman, kita ikut dalam doa Teens and Youth ya. Untuk Bogor, ada di setiap hari Kamis jam 8:30 malam, setiap hari Sabtu jam 4 sore, dan setiap hari Minggu jam 12 siang. Untuk di wilayah yang lain, dapat mengikuti kelompok doanya masing-masing ya. Nah, untuk akhir bulan Januari ini teman-teman, kita bakalan ada event spesial loh, yaitu kesan gabungan. Nah, acara ini akan jatuh pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari, yang akan dimulai pada pukul 4 sore untuk teens dan juga youth dimulai pada pukul 7 malam. Nanti kita akan sharing sama-sama tentang multimedia loh teman-teman, pastinya akan sangat menarik. Kita semangat-semangat terus ya teman-teman untuk mengikuti acara kesan gabungan ini. Untuk doa puasa jemaat di bulan Januari ini akan diadakan pada tanggal 16 Januari hari Sabtu ya, jam 2 siang, live via Zoom. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama dengan doa puasa jemaat ini. Dan untuk teman-teman yang sudah melayani, wajib ikut doa puasa jemaat ini ya. Telah dibuka kelas DK untuk wilayah Bogor, Depok, dan juga Tangsel. Kelas ini akan dimulai pada tanggal 17 Januari 2021 jam 8 pagi via Zoom. Sedangkan pendaftarannya terakhir pada tanggal 16 Januari 2021. Kalian bisa mendaftar melalui pemimpin kesan ataupun sekretariat. Biaya pendaftaran dapat kalian lihat sesuai dengan yang tertera di layar. Demikian untuk pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Anton, saya peserta DK Angkatan 48 tahun 2020 dari Depok. Saya dari kecil sudah beragama Kristen, namun pemahaman saya tentang kekristenan masih sangat kurang, terutama mengenai keselamatan dan mengenai bagaimana hidup saya setelah meninggal nanti. Selama ini saya menjalani kehidupan semua penuh dengan kemampuan saya sendiri dan secara mengandalkan logika saya. Namun saya masih sering dikuasai oleh rasa khawatir dan takut akan hari esok maupun masa depan saya. Setelah mengikuti DK, saya mendapatkan pelajaran atau mendapatkan informasi baru bahwa sebenarnya keselamatan itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan kasih dalam hidup saya, dan itu bukan karena saya orang baik, tetapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Dan saya bersyukur juga setelah mengikuti DK, saya merasa lebih yakin akan keselamatan saya dan tidak perlu merasa khawatir lagi akan hari esok, karena semuanya sudah berada di dalam kendali Tuhan. Tinggal saya melakukan bagian saya, yaitu belajar taat kepadanya. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur dan bahagia karena selama pelajaran DK yang selama 14 minggu, saya banyak mendapatkan pelajaran yang baik dan memperkuat iman saya, karena semua pelajaran dari DK itu dapat menguatkan iman dan dapat dipraktikkan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk mengikuti DK selanjutnya yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Januari tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Sofyan, peserta DK dari MDC Tangsel tahun 2020.
Sebelum saya ikut DK, saya memiliki keyakinan yang lain. Saya mengikuti DK karena diajak oleh istri saya. Setelah saya mengikuti DK, saya percaya dan yakin bahwa keselamatan kekal dan kerajaan Allah hanya bisa kita dapat melalui Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa keselamatan kekal adalah anugerah dari Tuhan kepada setiap manusia yang percaya kepada Dia. Setelah saya mengikuti DK dan mengerti arti keselamatan kekal, kehidupan saya berubah menjadi penuh dengan sukacita. Tujuan hidup saya sekarang adalah menyembah dan memuji Tuhan Yesus dan memberitakan keselamatan kepada orang yang belum mengenal Dia. Ayo teman-teman yang belum mengikuti DK, segera daftar menjadi peserta DK selanjutnya. Karena kalian akan merasakan perubahan di dalam hidup kalian, perubahan yang baik dan benar sesuai dengan jalan firman Tuhan. Karena Tuhan selalu baik kepada umatnya. Tuhan memberkati. Semuanya, saya percaya di awal tahun yang baru ini kalian sebagai generasi muda tetap bersemangat. Walaupun dunia tidak menentu, walaupun kita masih kuliah online, ada juga yang kerja tetap dari rumah, tapi kita tetap harus bersemangat, bersukacita. Kita harus yakin di dalam Yesus selalu ada harapan. Hari ini kita telah ibadah dengan baik. Kita ucap syukur untuk teman-teman yang telah setia bertugas, baik sebagai PWL singers maupun para pemain musik. Demikian juga untuk firman Tuhan pada hari ini yang telah disampaikan. Bagaimana kita sebagai anak-anak muda tetap harus bertumbuh bersama-sama dalam suatu komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat yang Tuhan kehendaki hanya ada di dalam gereja lokal. Disitulah kita bertumbuh, saling mendoakan, saling mengasihi dan sebagainya. Karena itu saya berharap setiap kita terus mengikuti ibadah online ini dengan semangat, dengan kerinduan kepada Tuhan. Saya yakin setiap kalian yang ikut dengan sungguh-sungguh, lihatlah Tuhan akan memperhitungkan setiap masa depan kita sekalipun keadaan sulit. Mari kita akhiri hari ini ibadah online dengan suatu lagu yang menyatakan bahwa hidup kita ini menggenapi firman Tuhan, dan setelah itu kita akan tutup dalam doa. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dulu. Semua yang di rumah juga menyanyi lagu ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan dengan iman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari nyanyikan lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita tutup dengan doa pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh memuji menyembah-Mu. Bahkan kami boleh mendengar pesan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memeteraikan dengan kuasa Roh Kudus setiap firman yang udah disampaikan. Kami yakin Tuhan, ketika kami menjalankannya dengan sepenuh hati, di situ
kami akan bertumbuh secara rohani. Amin. Di situ karakter kami diubahkan. Amin. Dan di situ hidup kami semakin menyenangkan nama-Mu. Amin. Hamba berdoa Tuhan, Kau memberkati baik anak remaja, baik anak youth Tuhan, yang ikut ibadah online hari ini Tuhan. Biar setiap pekerjaan tangan mereka dibuat berhasil. Amin. Cita-cita mereka dibuat berhasil. Amin. Tuhan. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Yes. Engkau yang menuntun langkah hidup mereka. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau mencukupi semua yang kami perlu. Engkau menjauhkan kami dari segala virus-virus dan penyakit Tuhan. Biar Kau yang melindungi seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan kedua tangan kita. Hamba berdoa pada saat ini untuk setiap anak youth dan remaja. Biarlah kiranya berkat rohani tercurah bagi mereka yang sama-sama ikut ibadah. Berkat jasmani mengikuti kami semua. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin.